asuransi. Asuransi itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, tapi mayoritas di asuransi jiwa. Asuransi jiwa dia kan collect, jadi pool of fund, jadi mengkolek dana dari publik, yang nanti mereka akan setor premi secara berkala, dan setelah umur tertentu, yaitu kalau life kan dia meninggal baru dikasihkan uang santunan kan dari situ. Nah, dana itu kan nganggur. Kalau perusahaan asuransi itu tidak mengelola itu dana, artinya tidak memutar itu duit, dia mana bisa bayar waktu diklaim. Kenapa nggak bisa bayar? Loh, mereka kan punya pegawai, mereka punya biaya operasional, mereka sewa tempat, sewa gedung, mereka punya biaya operasional, marketing, yang lain-lain. Jadi mereka harus mengelola itu. Sama seperti bank sebetulnya, harus dikelola duitnya. Kalau di bank itu kan jelas antara kredit dan tabungan. Nah, itu yang ada di Jiwasraya. Kenapa dia rugi sampai 8 triliun? Itu memang perampokan luar biasa dan pembodohan yang luar biasa. Kenapa saya bilang pembodohan? Yang jadi direksi di situ kan seleksinya ketat, lewat fit and proper, itu nggak sembarangan loh itu. Jadi direktur atau anggota direksi dari perusahaan BUMN itu nggak main-main. Itu bukan orang-orang bodoh itu. Mereka minimal S2 itu. Bukan orang-orang bodoh itu. Tapi kenapa bisa dilakukan pembodohan yang besar-besaran? Nah, itu salah satu contoh. Jadi orang pintar itu belum tentu ngerti saham, belum tentu. Pernah dengar Yoska nggak? Yoska ya. Anak-anak milenial kan yang kena tipu totalnya sampai miliaran. Kalau itu masih mending miliar. Jiwasraya itu triliun, bukan miliar, triliun. Yoska Financial kalau nggak salah, itu terkenal di anak-anak milenial, itu terkenal itu. Yang banyak kasus itu jadi tren di sana. Yang beli saham lah, kodenya LUCK gitu. Oke. Gimana, udah masuk Facebook belum? Udah bisa dilihat nggak Facebooknya? Halo? Kok nggak kedengeran ya? Stoknya mana, Pak? Easy Stock, EZZY spasi stock STOCK. Klik aja itu. Kenapa? Klik aja di situ, nanti masuk ke situ. Nanti saya jelasin di situ. Ada presentasinya di situ. Live, ya live. Iya benar, udah masuk ya. Udah. Oke. Ini saya mulai ini ya. Presentasi ini. Iya. Oke. Ini yang tadi saya sudah jelaskan sepintas bahwa bursa efek itu terdiri dari investor dan trader. Kalau investor itu jangka panjang, trader itu jangka pendek. Jadi pengertian umumnya lah. Trader itu jangka pendeknya apa? Menit per menit dia dagang. Mending 1 hari per hari dia dagang. Menit per menit. Jadi trader itu yang aktif apa? Melototin screen itu tiap detik. Siapa yang senang? Saya tanya, siapa yang senang dengan apa tipikal trader yang menit per menit? Adalah pialang atau broker saham. Jadi di dunia bursa itu yang punya izin untuk memperdagangkan efek termasuk saham itu adalah pialang. Pialang itu namanya perusahaan sekuritas, security company. Di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia itu ada 150. Dan untuk membuat perusahaan itu nggak gampang. Kalau nggak salah dia harus deposit uang sebesar 30 miliar.
berat itu jadi dan izinnya juga udah nggak mudah dikeluarkan untuk perusahaan pialang. Dan kita semua atau para trader, investor, siapapun pemain saham itu harus melalui pialang itu. Nah, pialang-pialang itu dari mana dia nyari uangnya? Makannya dari mana? Adalah dari fee, komisi daripada jual beli saham. Dari situ 0, sekian persen, 0, sekian persen, 0, sekian persen dari nilai jual belinya. Nah, kalau yang frekuensi pemain di bursa itu tinggi, ya mereka akan mengalami peningkatan pendapatan, untung mereka. Jadi yang untung itu sebetulnya pialang atau perusahaan sekuritas. Kedua yang untung adalah bursa efek. Yang ketiga pemerintah, karena ada pajak di situ ada PPN, di situ ada pajak jual beli, jadi pajak pendapatan. Nah, tadi sudah dijelaskan background saya yang berkiblat kepada investor semacam Warren Buffett. Itu adalah musuhnya para sekuritas. Sekuritas tuh nggak suka sama saya. Nah, coba lihat saya tampilkan ini di Facebook. Coba dilihat di situ kan kondisi pasar modal secara umum ya di dunia ya. Itu 10%-nya tuh investor, 90% tuh spekulan. Jadi makanya baik yang bangkrut main saham, bukan untung, bangkrut semuanya. Mana ada yang kaya main saham? Yang kaya itu cuma 10%. Itu orang yang smart, orang yang punya bermental ini, dia tidak berkuping tipis itu dengan kabar begini dia ikut, dengar rumor gini dia ikut, ada tren begini dia ikut, habis. Jangan coba-coba main saham dengan model begitu, pasti bangkrut, saya jamin bangkrut. Bisa aja Anda temennya para investor yang 10% itu, bisa aja dari relasi orang tua atau apa, bisa aja mereka main di situ. Ada yang kenal bandar-bandar, tapi bukan bandar narkoba ya, bandar saham gitu. Nah dari situ kalau mereka itu tidak cerdik atau mereka tidak paham apa yang terjadi, apa yang dilakukan mereka di market, Anda akan menjadi korban. Itu yang saya bilang zero sum game. Semua jadi korban. Tapi kalau mau kaya emang di sini. Enak kan? Gak usah nyiptain sesuatu, cuma jual beli jadi kaya. Bener, emang. Di sini nggak perlu nyiptain inovasi teknologi kayak Nadiem Makarim gitu, nyiptain Gojek, atau Tanuwijaya nyiptain Tokopedia, nggak perlu kayak gitu. Itu kan secara teknologi makanya canggih. Saham kan enggak, kan udah ada di pasar, tinggal jual beli aja. Tapi kalau nggak ngerti, bangkrut, udah pasti bangkrut. Tapi mau kaya di sini nggak perlu pintar-pintar amat sebetulnya bukan nggak pintar-pintar amat, ya harus pintar juga, yang nggak bisa, kalau nggak tahu ya nggak bisa gitu. Jadi mungkin kalian udah tahu ya, kalau pernah dengar mungkin nggak pernah terlibat di dunia saham ini, tapi kalau mau masuk ke area situ pasti ketemu sama orang yang punya dua karakter atau dua model. Model pertama adalah orang-orang yang bermain saham berdasarkan grafik. Grafik saham itu apa sih? Ini saya mau buka ini ya. Ini mana? Aplikasi.
Jadi saya buka ininya lah apa kalau lihat. Nah ini salah satu bentuk di Facebook kamu lihat itu salah satu bentuk online trading. 150 sekuritas di Indonesia tuh rata-rata punya model begini. Nah ini orang-orang tuh mulai gini nih kayak ini Telkom nih, dia baca grafik gini. Mungkin secara jangka pendek banyak juga yang sukses baca grafik ya. Tapi grafik itu apa sih yang dibentuk dari grafik? Adalah pergerakan harga. Dia nggak peduli perusahaannya tuh ada apa nggak peduli. Maksud saya beneran kayak Telkom perusahaan raksasa, Astra perusahaan raksasa. Ini kalau saya masukin perusahaannya Bakri misalnya Bumi Resources, nih dia di harga, kalau kamu lihat di situ tuh harganya, kalian lihat tuh 80. Itu selama ini harga yang disebut saham gocapan, saham 50 perak. Saham Bakri rata-rata semuanya 50 perak semua. Itu yang disebut saham gocapan. Ini tiba-tiba naik ke 80. Kalau dari investor relation kan bicara laporan keuangan kan, bicara kinerja dari laporan keuangan, entah itu labanya, entah itu cash flow-nya, entah itu sisi hutangnya, modal kerjanya, dan lain sebagainya. Banyak kriterianya. Ada rasio-rasio keuangan yang lain. Kenapa ini bisa kayak gini? Kenapa bisa naiknya 50 langsung deng, loncat, jumping sampai ke 80? Apakah benar-benar kinerja keuangannya? Bukan sama sekali. Kinerja keuangan perusahaan ini hancur total. Utangnya itu melebihi dari aset. Artinya apa kalau utangnya lebih aset? Equity-nya negatif. Saya nggak tahu persisnya, mungkin kalau dilihat dari laporan keuangan, saya nggak tahu Bumi ya. Bumi mungkin agak mending kali. Tapi kalau yang lain kayak perusahaannya Bakri yang apa ya, ada Dewa, ini malah nggak bergerak tuh, gocap aja. Terus saham misalnya Bakri Land Development, ini flat kan 50 nih, agak berjalan nih. Ini dari tahun ke tahun 50 aja. Di bursa itu harga terendah tuh 50 perak. Nggak ada di bawah 50 perak, emang di flat segitu. Apakah ini perusahaan nilainya 50 perak? Bukan. Di bawah itu udah tidak ternilai. Hancur total gitu. Hancur total nih. Yang saya bilang tadi, dia pasti rugi. Jadi kalau bilang income-nya tuh loss, dia bukan net income tapi net loss. Terus utangnya tuh lebih tinggi daripada, paling enggak lebih tinggi dari aset lancarnya, atau total utangnya lebih tinggi daripada asetnya. Negatif jelas. Nah, kalau itu negatif kan ekuitasnya makin turun aja. Lama-lamanya negatif. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau ngelihat apa saham-saham ini saham-saham yang dibeli di Jiwasraya. Saham-saham grup Bakri. Kalau Jiwasraya kali karena udah kasusnya masuk media tuh namanya bandarnya atau fund manager namanya Beni Cokro. Beni Cokro tuh punya perusahaan di bursa itu yang listing di bursa itu lebih dari 10 kali.
Dan perusahaan nggak ada satupun yang bagus, tidak ada satupun, busuk semua perusahaan. Dan Jiwasraya itu beli perusahaan tuh ini semua, perusahaan Bakri sama perusahaannya Beni Cokro. Konyol nggak tuh? Dia pull offan dari masyarakat, menjual ini, menjual menjual, maksud saya mengumpulkan dana dari publik. Dari publik itu dia mengelola dana itu dialihkan atau dibelikan perusahaan-perusahaan yang tidak punya prospek sama sekali. Apakah mereka bisa rebound? Maksud saya, apakah kerugian yang mereka investasikan perusahaan-perusahaan itu bisa balik? Kalau saya boleh bilang, sampai kiamat juga nggak balik. Kecuali disuntik modal yang luar biasa besar. Bisa aja, bisa aja. Asal mau dimainkan, disuntik modal baru. Anda mungkin pernah tahu AirAsia. AirAsia itu kalau saya buka di sini, kalau nggak salah namanya AirAsia itu, ini bukan apa ya, AirAsia tuh saya lupa ya, AirAsia itu apa. Dia itu perusahaan yang backdoor listing. Jadi ada perusahaan atau emiten sudah listing, sudah lama, dia nggak perform sama sekali. Harganya statis aja bertahun-tahun, nggak bergerak sama sekali karena nggak ada peminat. Nggak ada peminat, akhirnya dijual, dibeli sama AirAsia Indonesia ya. AirAsia tuh mau masuk bursa, tapi dia malas ngurus proses dari awal. Dia mau beli barang jadi. Saya lupa kodenya apa ya, kodenya CMPP. Nah, CMPP benar. CMPP ini dulu adalah taksi, Sentrin taksi bangkrut. Tapi kan dia masih listing kan, kodenya masih ada. Dibeli AirAsia. Nah, itu namanya salah satunya dia backdoor listing. Jadi lewat di pintu belakang. Namanya juga backdoor listing, lewat pintu belakang. Dia beli, kodenya aja dia beli. Ya mungkin ada kompensasi lah karena dia perusahaan listingnya sudah settle lah di bursa. Nah itu diganti gitu, makanya diganti usaha gitu namanya. Nah, kalian pasti tahu lah ini, kalau buka laporan keuangan pasti dari sini nih, dari sini misalnya perusahaan tercatat laporan keuangan 2003 kan ada kan, ngambilnya kan dari sini, ada semua datanya free semua, data yang valid, data resmi, dan data yang diaudit. Karena perusahaan-perusahaan emiten itu wajib merilis laporan secara periodik, per kuartal. Semua dinilai per 3 bulan. Sama sekolah kan gitu kan. Ada, kalau sekolah mungkin ujian semester atau ujian akhir. Nah, per semester kan. Kalau perusahaan itu per 3 bulan dinilainya. Sama, Anda lulus kerja, itu pasti ada percobaan 3 bulan, namanya probation. 3 bulan nggak perform, keluar. 3 bulan perform, dianggap oke, diangkat jadi pegawai tetap. Kira-kira seperti itu. Tetap ada percobaan. Ada juga yang percobaan 6 bulan gitu. Mungkin kalau level yang tertinggi ya, misalnya level
manajer atau direksi itu bisa 6 bulan dicobanya, probationnya 6 bulan. Jadi ngambilnya dari sini. Nah, balik lagi ke presentasi awal. Nah, ini 90% tuh spekulan. 90% tuh pemain saham di Indonesia itu jadi korban. Makanya banyak yang bilang itu judi. Apakah itu judi? Enggak sama sekali. Saham itu bukan judi. Orangnya yang ngerti itu penjudi namanya. Sama aja kalau kita dagang apa gitu. Kita dagang ikan cupang misalnya, sekarang lagi tren gitu. Kalau orangnya nggak ngerti, main hajar-hajar, semua harta dijual, semua perhiasan digadein, dijual buat beli ikan cupang, nggak tahu cara, ya mati semuanya, bangkrut. Jadi kalau dibilang judi, ya orangnya penjudi. Cuma memang betul kondisi di pasar di Indonesia dan kondisi undang-undangnya memang kurang kondusif sebetulnya. Kenapa kurang kondusif? Orang boleh go public dengan jual saham 20%. Di Amerika mana dikasih? Di Amerika itu di Wall Street jual saham tuh minimal 50%. Minimal 50% harus dilepas. Kalau di sini 20% boleh, 80% yang menguasai siapa? Ya pemiliknya. Itulah yang disebut saham bisa digoreng. Saham yang bisa digoreng itu seperti itu sebetulnya. Nah, oke. Sekarang di Indonesia ya, itu total emitennya ada 710. Dan dalam 2 tahun terakhir ada 100 kali emiten baru. Mungkin ya, saya lupa tahu persis ya. Kalau di ini pasti ada nih, di sini pasti kelihatan nih. Ini kalau saya buka ya, di sini perusahaan tercatat, aktivitas pencatatan, listing. Nah, itu bisa dilihat tahun 2019 berapa, tahun 2019 berapa yang listing, nanti lagi dibuka. Jadi ada peraturan baru di pemerintah yang terkait sama yang disebut ease of investment, kemudahan berinvestasi. Tapi kemudahan berinvestasi yang konyol sebetulnya. Kenapa? Sebelum, katakan 4 tahun sebelumnya dari sekarang, itu perusahaan yang boleh listing ke bursa itu harus profit loh. Bukan harus profit, hanya profit. 3 tahun berturut-turut harus profit. Kalau ini perusahaan rugi aja bisa listing. Kenapa? Karena pemerintah ngejar target, ngejar pajak. Itu kan bayar pajak. Listing itu bayar pajak. Listing itu ada perputaran uang. Kalau Anda bekerja sebagai corporate secretary atau investor relation di dalam suatu perusahaan yang mau naik bursa, ya kan, yang mau naik bursa itu perusahaan-perusahaan yang harus mempersiapkan diri. Dia harus meng-hire konsultan keuangan. Siapa konsultan keuangan itu? Yang disebut underwriter. Underwriter itu yang mempersiapkan semua peraturan-peraturan, dan itu dia punya tim. Dia melakukan appraisal, melakukan valuasi, nilainya berapa sih per lembar nilainya, itu yang dilakukan mereka.
dan mereka melakukan promosi yang disebut namanya roadshow. Roadshow itu memang nggak pakai duit, travelnya, sewa tempatnya, tenaganya, itu duit semua. Di situ yang nanggung adalah calon emiten, tanggung semuanya. Nah kalau dia dealnya cocok sama pialang atau underwriter. Underwriter tuh ya biasanya security company, perusahaan pialang. Tergantung dealnya. Kalau deal itu kan tergantung dari scope of work. Scope of worknya misalnya ada, kalau mau perfect, mau bagus, mau dijamin naik, kira-kira gitu harganya. Kalau dijamin sih mungkin enggak ya, tapi sudah melalui beberapa tahapan-tahapan di dalam scope of work. Katakan untuk menjadi perfect, scope of work-nya ada, task list-nya ada 50, katakan gitu. 50 list. Dia nggak mampu bayar 50 itu uang semua. Dia bilang 10 aja deh atau 15 aja. Ya memang nggak maksimal. Nggak maksimal perusahaan itu kan, perusahaan tergantung dia mau bayar berapa. Dananya mampu berapa bayar itu. Nah, begitu dia listing, itu sebelum listing itu ada yang disebut deal sama pialang, sama underwriter. Dia mau beli itu enggak semua atau sebagian, jadi ditalangin sama dia. Nah tentunya gini, kalau suatu perusahaan mau IPO, harga IPO-nya katakan 1.000 perak, terus si emiten atau calon emiten itu bilang, saya pengen aja jaminan. Ya udah, kata perusahaan sekuritas, kita jual 1.000, saya mau beli 700 per lembar. Dia mengharap dia bisa lepas di 1.000 atau bahkan lebih. Itu kan untungnya dia. Pasti dia nawar rendah banget. Nah itu kalau nggak mau pusing. Kadang-kadang kan perusahaan sekuritas tergantung deal. Harga yang price tag-nya di mana? Di perusahaan listing itu. Perusahaan emiten yang listed IPO, yang IPO, jadi yang masuk pasar primary. Jadi sebetulnya sebelum masuk ke market itu namanya kan primary market ya. Itu dijualnya kan di luar pasar. Sebelum masuk ke bursa lah. Kalau udah bursa namanya udah secondary. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti itu rata-rata di markup. Kenapa saya bilang di markup? Dia kan harus ngeluarin biaya. Apa biayanya? Saya bilang kan biaya underwriter. Underwriter biayanya mahal itu. Untuk dia lihat kelas-kelasnya, kan ada scope of work ya. Bisa miliaran itu dibayar. Tergantung scope of work, tergantung dealnya seperti apa. Nah kalau perusahaan-perusahaan yang merasa ininya ini nah oke. Jadi perusahaan-perusahaan yang IPO itu karena peraturan di Indonesia tuh udah loose, dalam arti kendor, jadi perusahaan rugi pun boleh. Itu merugikan siapa? Ya investor, dibodohin. Beli perusahaan yang rugi, kapan naiknya? Kapan naiknya, saya bilang gitu. Ada contoh yang ini saya mau buka perusahaan. Saya bilang ini skandalnya ini nih. Skandal perusahaan yang berkode sahamnya LUCK. Nah,
LUCK, LUK. Ini sebetulnya perusahaan bagus. Coba kita lihat ininya ya. Kita lihat sahamnya di bursa. LUK. Nah, balik ke sini. Saya lihat ya. Nih lihat nih. Coba lihat di grafik tuh, coba lihat tuh. Dia naik sempat naik ke 2050. Sekarang harganya di bawah 200. Ini perusahaan itu valuasinya berapa sih? Nah, ini saya kenalin aplikasi kita. Aplikasi kita namanya, nah, ini Easy Stock. Easy Stock tuh nanti rencananya memasuk ke beberapa negara di luar Indonesia. Tapi karena investornya orang Indonesia, saya investorin, saya baru masuk ke Indonesia dulu, Insekut Indonesia. Nah, ini adalah valuasi atau appraisal. Misalnya AAL itu namanya kan Astra Argo Lestari. Closing price-nya dia 11.900. Harga tertingginya dia 13.260. Jadi harga wajarnya itu tertinggi 13.000. Terendahnya itu 5.800. Artinya dia punya yang disebut upside. Upside itu adalah potensi keuntungan. Potensi keuntungannya itu 11%. Kalau dia tertulis 111. Namanya dia di atas harga kan. Harga pasar kan 11.900. Tertingginya dia bisa sampai 13.260. Berarti dia masih punya upside, potensi keuntungan itu 11%. Tetapi dia bisa turun sampai ke level 14% dari 49%, setengahnya, dia bisa turun setengahnya. Nah ini. Nah ini. Nah, kita cari saham LUK. Ini hitungannya sebetulnya 440 tertinggi. Terendahnya 416. Sekarang harganya di bawah 200. Kita lihat tadi grafiknya tadi. Perusahaan Yosqua Financial yang membawa nasabah milenial itu dia belinya di mana? Di atas 1.500. Saham ini sebetulnya memang ini sebetulnya aslinya ya memang di level IPO-nya tuh kalau nggak salah IPO-nya tuh di 300, tapi dia melejit ke 2000. Kalau pemain saham yang beli di awal di level 400, ya untung dia kalau lepas 2000, untung besar itu. Kalau uangnya 10 juta aja, gitu kan dari 400 ke itu kan naik 5 kali lipat ya. 10 juta jadi 50 juta uang. Gimana dia uangnya 1 miliar? Jadi 50 miliar tuh uangnya. Luar biasa kan, kaya raya langsung. Kalau dia tahu hitungannya loh. Ini saya kasih contoh lagi. LUK ini kalau saya ambil katakan bulan Januari 2020 tanggal 1. Berapa nilainya?
kan di bawah 400 ya. Closing price-nya 400. Tapi kalau kita bawa tadi itu di level berapa itu, sekitar bulan Juni lah. Bulan Juni, bulan Oktober atau bulan Oktober. 308, tapi di situ enggak, di sini dia di bulan 2019. Oke, kita cari 2019. Apa namanya? Oh, belum ada datanya, kita belum masuk 2019. Oke, datanya belum ada karena tuh mundurnya terlalu jauh ke belakang ya. Ini lihat aja di situ. Kalau lihat, kamu perhatian grafiknya itu kira-kira di bulan 6 tahun 2019 itu melejit ke 2000. Ini saham yang nilai 400 itu naik ke 2000. Gimana nggak orang kaya raya ya? Tapi sedetik dia, ini kan cuma hitungan sebulan kurang ini. Ini kan dalam bulanan ya, M itu kan monthly lah. Dia ngedrop langsung ke level di bawah 1500. Terus di 2 bulan kemudian anjlok ke level di bawah 500. Ini orang bangkrut semua. Ini sebetulnya saham ini memang punya nilai. Yang saya bilang tadi bukan saham gocapan sebetulnya. Saham ini adalah harganya di level 300 sampai 400. Nah, setelah dia kasus, ini kan kalau nggak salah kasusnya itu di bulan-bulan awal 2020 ya. Nah, 2020 tuh harganya udah di bawah 400 itu. Bulan-bulan 5 lah. Nah, tapi karena sentimennya itu begitu negatif, dia ngedrop terus ke bawah. Dan susah naiknya. Karena sentimen negatif itu lama dia. Jadi namanya pasar itu stres gitu. Jadi turun dia. Nah, di sini kalau sebagai investor relation ditanya seperti itu, kenapa jadi begini? Ini kalau nggak tahu nilainya, mana bisa jawab gitu. Ini kan konyol ini. Orang suatu emiten atau saham yang nilai valuasi appraisal 400 dijual 2000. Ya. ini kan akhirnya kan Yospo Financial itu, saya nulis buku tentang ini, ada di Google Play atau Gramedia.com, ada buku saya namanya Saham Luck gitu. Apa itu, konspirasi atau kebodohan? Yang jadi kasus kan perusahaan keuangannya yang narik dana, terus dia ngelola dana itu beli saham ini aja. Dia beli di level 1500 sampai 2000 tuh. Dia beli di level segitu. Kapan baliknya? Nggak akan pernah balik. Dia pasti ruginya, mau ganti pakai. Dia kan berharap dia bakal naik, nggak bakal naik. Orang dia harganya 400 kok mau naik ke 2000, gimana ceritanya? Ini kok bisa begini? Ini yang disebut digoreng. Goreng saham tuh gimana sih? Nah, balik lagi tadi kepada ini ya. Nah, dari presentasi tadi kan 10% itu investor, 90% spekulan. Tapi yang 10% itu menguasai pergerakan perputaran uangnya. Nah, gimana cara mereka melakukan itu? Mereka konspirasi sebetulnya. Konspirasi, apa yang terjadi di konspirasi? Mereka punya banyak akal. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini
total investor di Indonesia itu sekarang itu hampir mencapai 3,5 juta. Yang dihitung tuh account, kayak bank account. Satu orang bisa punya 5, bisa punya 10. Kenapa enggak? Sekuritas saya 150. Apakah real investornya 3,5 juta? Enggak lah. Kita nggak tahu persis, kata rahasia kan, nggak bisa diungkap siapa aja pemilik dari 3,5 juta account itu, siapa aja kan, itu rahasia, nggak mungkin. Nah dari situ kita melihat ketimpangan sebetulnya. Jumlah penduduk Indonesia 240 juta, tapi investornya cuma 3,5 juta, 3,5 juta. Dan itu belum tentu 3,5 juta tuh jumlah orangnya, belum tentu. Itu adalah jumlah orangnya. Makanya pasar di Indonesia itu sebetulnya tidak sehat sebetulnya, dibandingkan pasar-pasar di negara lain seperti negara ASEAN yang bukan Filipina ya, tapi Singapura, Malaysia, atau Jepang, malahan Australia. Mereka tuh dilindungi sebetulnya. Investor perlindungan terhadap investor minoritas itu lebih nyata di sana daripada yang di Indonesia. Makanya di Indonesia itu banyak korban. Jadi kalau lihat dari statistiknya, pemain Indonesia itu yang 90% itu siapa aja sih? Adalah employee, adalah orang-orang kerja yang mencapai level tertentu, mungkin masih level di bawah manajer, tapi sudah punya penghasilan lebih, dia main saham. Habis itu bangkrut dia kapok. Terus yang juniornya naik lagi, gajinya naik, dia main saham, bangkrut lagi, begitu terus, orangnya ganti terus. Karena dengan model begini nggak ada untung orang. Masalahnya begini, bukannya seperti saya bilang tadi, pasar saham itu kan bukan judi sebetulnya, orangnya judi. Karena orangnya nggak ngerti sebetulnya berapa sih hitungannya. Kayak beli barang, masa kita nggak tahu hitungannya? Taruhlah gini, mobil Avanza 2015, taruhlah harganya 100 juta. Anda mau nggak beli 200 juta? Nggak akan mau kan? Nggak akan mau. Nah tetapi kalau saham itu kan harga bisa diangkat setinggi mungkin. Ya sama aja sih seperti yang sekarang lagi tren, ikan cupang itu harganya bisa puluhan juta. Atau yang gampang itu tanaman lah, janda bolong itu harganya bisa ratusan juta kok. Itu apa itu? Itu kan tanaman yang ada di hutan, di gunung-gunung sana gratisan kalau mau ngambil. Sekarang harga puluhan juta per lembar lagi. Sakit nggak tuh? Nah makanya gini, ini sebetulnya penyakitnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu, nah makanya saya coba sampaikan sama generasi muda. Tipikalnya orang Indonesia ya, senang ponzi. Ponzi apa? Tipuan, investasi bodong. Itu paling demen orang Indonesia. Dikasih yang benar kagak mau, maunya investasi bodong gitu. Kenapa begitu? Karena pengen mereka cepat dapat uang, nggak mau mikir. Itu persoalannya, nggak mau mikir, yang penting cuan. Konyol itu. Banyak yang kayak gitu, makanya Indonesia tuh jadi sasaran ponzi. Termasuk multi level marketing itu ponzi sebetulnya. Emang kita tahu apa? Multi level macam-macam tuh, dari MW, dari macam-macam, CNI, malahan yang jualan cabai lah, jualan botol apalah, jualan noni lah, segala macam gitu.
Ih, bohong semua itu. Ada koperasi langit biru lah, ada yang sampai first travel lah gitu. Itu konyol semua itu. Tapi kok setiap tahun ada aja ya. Mau orang udah dipenjarain, orang udah rugi sekian ratus juta per orang segala macam, tetap aja ada lagi. Itulah mentalitas orang Indonesia. Makanya kalian generasi jangan mau jadi orang bodoh kayak gitu. Mikir kalau kayak si siapa tuh, Cak Lontong. Mikir. Nggak mikir ya konyol lah hidup nggak mikir gitu. Nah itu sama di saham ini. Kalau nggak ngerti cuma ngikutin follower, si asing beli ini, asing beli ini atau siapapun lah. Ini perusahaan asing beli ini, lagi begini kita ngikut. Itu apa jadinya? Kalian asal tahu aja ya. Aplikasi yang saya buat ini musuhnya para sekuritas. Karena membuat investor tuh jadi mikir. Kalau mikir kan dia nggak tiap hari dagang. Kalau tiap hari dagang, apalagi tiap menit, waduh, kaya sekuritas. Apalagi mainnya satu sekuritas, kalau bisa tiap menit dagangnya. Kan main fee, jual dapat, beli dapat, jual dapat, terus aja begitu terus. Nah, terus kalau banyak di kalangan komunitas, wah ini cuan segala macam, saham bagus segala macam. Ada yang bilang Yusuf Mansur segala macam ikut-ikutan gitu. Saham syariah pakai ustadz segala macam, itu konyol semua. Nggak ada dasarnya itu orang-orang itu. Emang tahu hitungannya? Nah itu dia. Artinya gini, market itu sudah terbentuk seperti ini. Peraturannya nggak mendukung. Jadi kalau mau saham harus pinter gitu. Kalau ngikut-ngikut udah. Tapi makanya saya bilang tadi, kenapa Warren Buffett bisa sukses? Dia punya mental. Kalian beli saham memang langsung untung. Begitu ini beli saham nih, detik ini saya beli saham, taruhlah saham yang bagus lah gitu. Saya buka saham Jalki 45 Aneka Tambang. Rokok. Nanti dulu Aneka Tambang dulu. Harganya udah 1.535. Saya lihat ininya ya, valuasinya Aneka Tambang. Nih. Saya lihat lagi Aneka Tambang. Sekarang tanggal 14. Aneka Tambang itu valuasinya itu 1.350. Sekarang harga sudah di 1.400, jadi udah kemahalan. Malah di 1.500. Kemarin tuh 1.400. Kemarin ini kan aplikasi ini kan nggak real time, tapi harga kemarin udah ketinggian. Ini kalau beli di sini siap-siap turun ya. Karena udah nggak ada upside, namanya nggak ada potensi keuntungan lagi secara appraisal ya, secara valuasi. Itu sudah tidak ada potensi keuntungan lagi gitu. Seperti itu. Kalau nggak ngerti ya dia beli, syukur-syukur ikut naik. Nah makanya kan kalau ada filosofi yang berbeda ya, kalau di kalangan investor investor yang jangka pendek itu filosofinya beli saat barang naik, beli saat grafiknya naik. Jadi dia akan naik terus. Kalau investor fundamental yang jangka panjang, dia itu filosofinya dia beli pada saat harga turun. Orang beli di harga turun bukan mental. Turun bisa turun lagi, naiknya belum tahu kapan. Ditungguin terus. Itu mental, itu masalah mental. Makanya kalau gaya hidupnya
Warren Buffett itu gaya hidupnya sederhana. Dia punya rumah, itu rumah yang dibeli 50 tahun yang lalu. Dia punya mobil bukan mobil tahun 2020, bukan. Mungkin tahun 2005 atau 2010 gitu. Dia pakai baju memang Gucci, Prada, enggak, JCPenney dia. Karena memang dia sudah terbiasa sama hidup seperti itu. Makanya karena gaya hidupnya itu bisa kaya raya. Karena lifestyle-nya dia beda. Padahal dia hartanya ratusan triliun itu orang. Nah itu makanya mental itu beda. Apalagi orang Indonesia gayanya beda. Makanya susah orang Indonesia itu bisa kayak orang Buffett itu susah gitu. Nah, udah secara aturan undang-undang pemerintahnya itu nggak mendukung, terus komposisi pemain di bursa itu juga timpang, dan pengetahuan tentang appraisal atau valuasi harga saham tuh banyak yang nggak tahu. Dia ngerti aja, oh profitnya naik, oh penjualannya naik, salesnya naik, profitnya naik, terus grafiknya naik, banyak yang beli, yuk kita beli. Siapa bilang? Ada contoh, Anda bisa lihat di laporan keuangan, saya lupa ya, itu ada saham ya. Saya harus nyari dulu tuh, nanti ada satu saham yang seperti itu, kita bisa cari. Tapi intinya seperti ini, saham itu penjualannya 500 juta katanya, profitnya 2 miliar. Dari mana orang jual 500, untungnya 2 miliar? Dari mana? Ada laporan keuangan kayak gitu tuh, ada gitu. Kok boleh ya? Ya boleh aja. Ada apa? Ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain jual tanah, jual ruko. Emang bulan depan jual tanah lagi, jual ruko lagi. Katakan itu perusahaan barang-barang inilah food and beverages lah gitu, makanan lah, restoran lah. Emang ini bisnis restoran apa bisnis jual tanah? Itu bukan tipuan. Secara akuntansi boleh, nggak dilarang kayak gitu. Memang secara kenyataannya itu duit masuk kok. Tapi kan yang kita lihat adalah bisnis core-nya, bisnis intinya. Dia bukan jualan tanah, dia jualan makanan. Ya kalau dapat untung dari jualan tanah ya itu bahaya, harus diabaikan, itu dikurangin, berarti dia rugi. Bukan untung, malah rugi. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah kelasnya konglomerat, bisa Bakri, bisa grupnya Haritanu yang punya RCTI, bisa grupnya Khairul Tanjung yang kayak gitu-gitu, itu mereka pinter ngakalin kayak gini-gini. Mereka ada cross antara grup perusahaannya, ditaruh aja duit, ditransfer dari anak perusahaan jebret, pokoknya untung gede. Ya karena pendapatannya lain-lain, pendapatan yang bukan core bisnisnya. Kejebak kan di situ akhirnya. Wah bagus sih, bagus apaan? Ada juga perusahaan yang untung, sepertinya untung ya. Katakan penjualannya 1 miliar, terus labanya 200 juta. Kan 20% ya untungnya. 20%. Tapi dia belanja modalnya 10 miliar. Apa sih maksud belanja modal? Belanja modal itu yang kategorinya pembelian untuk aktiva, bergerak atau tidak bergerak. Dia beliin mobilnya Mercy S-Class-nya, direksinya Mercy S-Class untuk
untuk komisarisnya. Oke lah, leasing, utang. Apakah utang itu nggak dibayar? Kan nanti dia akan punya carry over terus, akan terbebani terus. Apakah di situ dibilang perusahaan itu bagus? Salah. Perusahaan itu bermasalah sebetulnya. Kelihatannya bagus, makanya orang cuma ngeliat profit. Itu yang disebut kalau anda di mana, di pelajar investor relation ada namanya EBITDA, earning before interest and taxes, pendapatan sebelum depresiasi, EBITDA, interest, depresiasi, dan pajak. Emang pajak nggak dibayar apa? Depresiasi emang uang apa? Depresiasi itu catatan akuntansi aja, bukan uang. Realnya nggak ada real uangnya. Mana ada real uangnya? Itu kan pencadangan dana. Kalau kita masuk ke valuasi saham, itu kita bicara real business, bukan akuntansi loh. Real business adalah yang disebut betul-betul cash flow, betul-betul uangnya ada apa enggak gitu. Kan di akuntansi bisa dibukukan pendapatan yang diterima di depan atau pembayaran yang di depan. Itu sebetulnya nggak bisa diakui sebagai pendapatan. Karena gini, kalau dikasih DP terus dia di masalah di pembayarannya, kan proyek itu belum selesai. Kalau ada masalah gimana? Ya makanya kalau para spekulan atau investor bandar itu dibikin naik harganya. Habis itu kuartal berikutnya dia bermasalah di proyek, anjlok lagi. Tapi mereka kan tahu. Makanya kan di sini kan aturan main untuk apa yang disebut insider trading. Nah, itu dia insider trading. Itu sebetulnya melanggar hukum itu. Insider trading adalah orang-orang yang berhubungan dengan pihak-pihak emiten, orang dalam. Itu adalah terkait sama posisi manajemen. Siapapun manajemen itu, bisa direksi, bisa manajer, bisa investor relationnya, dibuka itu. Terus mereka udah tahu data kan. Cara kerjanya bandar tuh gimana cara kerjanya? Cara kerjanya dia adalah mereka bermain sekelompok. Jadi ada tim. Dia punya orang-orang, misalnya ada 10 anggota. Masing-masing tektok sendiri, bermain sendiri. Misalnya si A sama si B, beli, gue jual segini, lo beli ya. Terus sama C, nah kayak seperti itu. Jadi itu kan menggerek harga naik, saling tektok antar mereka kan. Akhirnya market ikut kan, orang yang nggak ngerti itu ngikut karena volumenya gede. Wah gede nih, ikutan yuk. Habis itu diguyur ke bawah, hancur semua habis. Investor bandar tuh pakai aplikasi model gini, dia punya sendiri. Kira-kira mirip-mirip lah. Apa sih yang sebetulnya mereka lakukan? Mereka sudah mengincar saham-saham yang harganya rendah, punya upside, punya potensi keuntungan tinggi, terus dikolek pelan-pelan, dibeli pelan-pelan sehingga tidak distract market gitu. Market nggak mengganggu atensi market lah, kira-kira gitu lah.
pelan-pelan dibeli. Begitu dia cukup beli nih ya, misal sudah target belinya sudah cukup, terus apa yang dilakukan? Dia main sama bosnya sekuritas. Bosnya sekuritas itu oke aja kalau customer-nya naruh duit sekian miliar. Oke dong, oke bos. Gimana bos? Tolong ya itu analis Anda itu senior analis, ngomonglah di TV kayak ngomong di medsos, bilang begini. Ini saham bagus gini. Baru kan pasar bergerak, dia ikut tuh, ceburin duit, beli bang. Pasar ngikut, seret, naik harganya dikerek, dijual habis bang, habis. Total bubar semuanya. Korbannya zero sum game. Itu orang yang nggak tahu. Dan orang Indonesia tuh nggak mau tahu, males dia ngitung. Buat apa ngitung? Sama sebetulnya. Valuasi yang ada sama saya ini di alat ini. Misalnya saham UNTR. Ini harganya closing price-nya 26.000. Tapi dia masih punya upside 40.000, masih bisa naik. Coba kalau kita lihat grafiknya saham UNTR. Dia pernah di level 35.000, sekarang naik lagi ke 27.000. 40.000 pernah dia 40.000. Turun lagi. Nah, ini kan kelihatan nih, ini dia ngedropnya ini pada saat pandemi. Nah, coba lihat di pandemi ini tadi. Saya lihat lihat di grafiknya tuh. Jatuhnya nggak kira-kira 40% jatuh. Indeks ya. Indeks bursa tuh turunnya anjlok 40%. Karena shock. Pada saat ini borong barang tuh paling enak banget. Apalagi duitnya lebih banyak. Waduh, nikmat. Diemin habis itu. Naik sendiri. Ini sampai kayak gini nih. Apalagi kalau kamu lihat di grafik tadi. Di grafiknya itu United Tractor ya, UNTR itu sampai di 12.000. Sekarang udah double harganya. Udah 27.000. Dalam waktu ya kira-kira berapa ya? Kira-kira ya 6 bulan lah. 6 bulan lebih lah. Pandemi itu kan di Maret ya, itu anjlok-anjlokan harga. Maret, April itu dropnya bisa-bisan. Bisa ke level 12.000, sekarang udah di level 27.000. Ya kalau orang nggak tahu hitungannya nggak berani. Yang berani kan orang yang ngitung dan punya duit. Kalau ngitung nggak punya duit ya susah juga. Jadi ngajar aja kayak saya gitu. Kira-kira gitu. Nah, di aplikasi yang saya mau tunjukkan ini kan bukan sekedar ada semua saham di sini. Saham misalnya Bank Mandiri itu kan blue chip tuh, LQ45. Ada. Harga dia masih punya potensi upside naik. Sekarang kalau lihat harganya Bank Mandiri, Bank Mandiri 6.700 dulu pernah masuk di level 9.000.
ini potensi masih tinggi. Nah, di alat ini itu ada aplikasi premium sebetulnya. Nah, ini kalau dibuka, ini ada datanya semuanya. BMRI, Bank Mandiri ya. Revenue growth average, dia pertumbuhannya berapa? Kira-kira 3%. Terus ada, ini kan parameter-parameter formulasi ini. Ini nih, ini parameter semua nih. Ada pertumbuhan daripada pendapatan, government bond. Ini government bond kenapa penting? Karena government bond itu adalah tolok ukur investor global untuk masuk ke suatu negara. Ukurannya ini government bond, ini berubah tiap hari. Karena government bond itu ditenderkan tiap hari oleh Bank Indonesia. Kemudian ada capital expenditure, net income after tax, utang jangka panjang. Nah, yang intrinsic value discount itu sebetulnya ini bisnis modelnya Warren Buffett sebetulnya. Terus berikutnya ada utang jangka pendek, jumlah saham yang beredar, dividen, dan lain sebagainya. Berikutnya ada lagi tuh market cap, market kapitalisasi, return on equity, debt equity. Ini rasio-rasio yang umum dipakai penilaian harga saham tuh ini. Dan di sini juga ada berikutnya simulasi untuk meramalkan ke depan lagi. Sebetulnya formulasi ini sudah termasuk ekstrapolasi. Ini ditarik ke belakang untuk menarik 10 tahun ke depan. Sebetulnya udah, tapi kan orang-orang atau user bilang ini terlalu optimis, atau wah terlalu pesimis, harusnya bisa lebih lagi. Ini ada alat namanya forecast simulator. Ini bisa robah-robah sendiri angkanya, bisa dirobah-robah. Mau misalnya labanya terlalu tinggi, wah ini ke depan bakal turun nih gitu. Atau hutangnya bisa tambah banyak, ini bisa lebih nih dari itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Utang jangka pendeknya 1 triliun, bisa lebih jadi 1,2 triliun, kira-kira seperti itu kan. Nah, dan ada juga fitur-fitur best selection di sini. Nah, best selection kita bisa milih harga-harga yang di bawah atau murah, under value itu kan masih murah. Kalau menurut appraisal itu masih murah. Kalau over value itu sudah lebih mahal, Ranking dari harga, ranking dari volume, atau ranking dari yang mahal ke rendah, atau dari rendah ke mahal gitu. Dan beberapa parameter seperti harga sahamnya, terus aset lancarnya, cash flow-nya, dividen yield, pertumbuhan revenue, market kapitalisasi, debt equity, dan lain-lain. Ini bisa dimainkan sebetulnya. Malah volume bisa dimainkan. Mau volume berapa? Nah, ini kan kalau M ini kan million, berarti kalau 2000 namanya 2000 juta atau 2 miliar gitu. Bisa milih industri apa? Mau pilih industri infrastruktur atau properti. Ini keluar nih, properti yang murah gitu. Apa aja lah itu. Nah, ini yang harganya masih murah. Tapi balik lagi,
murah mahalnya daripada hasil appraisal itu juga tergantung likuiditas market. Likuiditas market itu, saham itu digemari pasar nggak? Banyak peminatnya apa enggak? Kalau nggak banyak peminatnya, tapi harganya jauh di bawah, itu untuk sementara orang menarik. Dia pasang 2 tahun 3 tahun nggak diapa-apain. Setelah 2-3 tahun naik melejit. Ada saham-saham seperti itu. Saham-saham seperti itu kayak kalau properti itu di sini kalau kita lihat dari harga, ini ada saham-saham properti, Jaya Properti. Ini sampai sekian lama baru naik, turun dulu terus baru dia naik. Karakternya seperti itu. Ini bisa dilihat di situ. Itu memang mengalami turun terus dia baru naik. Nah ini saham yang tadinya memang nggak aktif, ini saham bukan saham aktif ini. Tuh kan kalau dilihat ini. Dia pernah ke level di bawah 100 tapi bisa naik di 1250. Minimal kita ada inilah, ada bayangan valuasinya seperti apa sih, appraisalnya seperti apa, berapa kita nilai itu apa saham sesuai dengan kinerja nyatanya ya. Kinerja nyata itu adalah keuangan yang kalian pelajari itu kan di laporan keuangan. Laporan keuangan tuh real. Kalau dibilang laporan keuangan itu bohong, sebetulnya lebih saya nggak bilang begini ya. Wah di Indonesia tukang bohong semuanya. Emang di Wall Street nggak ada tukang bohong kan? Dulu ada kasus perusahaan namanya WorldCom. Itu manipulasi, akhirnya di listed, orangnya dihukum. Masuk penjara semua. Banyak nasabah tipu sampai sekian miliar dolar gitu. Permainannya kan permainan di laporan keuangan. Cuma secara akuntansi itu kan ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Kayak yang tadi saya sudah jelaskan, perusahaan salesnya 500 juta tapi untungnya 1 miliar. Kalau orang nggak ngerti, ngeliatnya untungnya aja kan. Masuk akal nggak 500 ke 1 miliar? Ya karena ada pendapatan lain, pendapat yang disuntik entah dari mana. Apakah itu salah, melanggar? Nggak juga, itu nggak melanggar. Uangnya ada, selama uangnya ada boleh. Yang nggak boleh kan uangnya nggak ada, fiktif namanya. Itu kan tidak fiktif, memang ada. Cuma kan kita nggak bisa percaya begitu aja. Bukan nggak percaya angka itu adalah fiktif, bukan. Angka itu betul-betul real, ada masuk rekening, itu betul, memang masuk rekening. Tetapi apakah itu angka itu secara rutin akan seperti itu? Kan enggak. Sengaja disuntik supaya kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya bagus, ngangkat harga saham kan lebih gampang. Nah kalau yang dilakukan oleh istilahnya bandit-bandit jiwasraya, itu sebetulnya saham-saham yang mereka pegang tuh gak ada kinerjanya sama sekali, tapi mereka bisa menggoreng itu naik. Kan saya bilang, kalau mereka jadi bagian dari bandar, mereka akan naikin tuh harga, habisnya dibuang. Nah, kalau kita bicara terkait masalah hukum,
Jiwasraya itu ini emang kasus menarik soalnya saya ngamatin, tapi saya nulis bukunya untuk Asabri ya, karena Asabri lebih gampang datanya. Cuma Asabri kan nggak diungkap. Kalau diungkap jenderal-jenderal masuk semua nanti kan. Jangan lah, jenderal-jenderal kan dilindungi. Jadi Jiwasraya itu sebetulnya investasi yang dibeli itu investasi bodong semua. Saham-saham busuk dibeliin semua gitu. Karena gini, Beni Cokro itu kan di dalam pengadilan itu pembelaannya itu dia bawa nama Bakri, grup Bakri, yang bosnya Abu Rizal Bakri. Apa bisa? Nggak akan bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Buktinya sekarang juga nggak bisa, bukan karena mereka dilindungi secara politik. Ya mereka pemain politik lah, mereka dilindungi, tapi nggak seperti itu juga. Karena nggak ada bukti. Tidak ada bukti kontrak, tidak ada bukti rekaman, CCTV atau suara, nggak ada. Mungkin WhatsApp juga nggak ada. Yang dibeli itu kan saham Bakri semua, sama Beni Cokro sendiri, sama keluarga, pakai uangnya rakyat lewat Jiwasraya gitu. Dia beli saham-saham busuk, saham-saham yang nggak ada prospek. Kalau perusahaan sekuritas tuh menilainya resikonya 100%, jadi resiko semua itu tetap dibeli. Dan direksinya Jiwasraya itu setuju lagi beli itu. Kenapa dibeli waktu itu? Karena harganya naik. Saat itu memang harganya lagi tinggi. Kan permainannya antara si pengelola dana yaitu Beni Cokro dengan grup yang punya saham-saham itu, grup Bakri. Dia akan ada pembicaraan bawah tangannya ada. Tapi nggak bisa dibuktikan itu. Dia kan bilang, "Hey Ben, kamu mau bikin deal sama Jiwasraya?" Jiwasraya itu kan mainnya triliunan, bukan main ratusan miliar, bukan triliun. Mereka perusahaan besar, dana yang dikelola juga triliunan. Kapan nih dapat kontrak? Oh, bentar lagi proses nih, bulan depan atau 2 bulan lagi pasti dapat lah kontrak. Serius nih, dapat. Digoreng dulu, barangnya dinaikin dulu, naikin setinggi-tinggi mungkin dalam 2 bulan 3 bulan seret gitu. Begitu Jiwasraya naik, tambah naik lagi, habis itu dibuang semua. Otomatis pasar ngikutin kan, wah turun semua kan, ketakutan, mau buang juga semua. Investor retail itu follower. Yang saya bilang tadi 90% itu follower semua. Nah, kenapa konspirasi kayak Jiwasraya itu berhasil? Karena kontraknya dengan investor, manajer investasinya kan Beni Cokro. Karena kontraknya pasti besar nilainya, nilai dana kelolaannya pasti besar. Itulah yang bisa menggerakkan market. Maka market itu bisa bergerak gara-gara pembelian yang besar-besaran itu pasti naik. Pastilah naik gitu. Kan hukum supply and demand. Kalau demandnya tinggi, pasti harganya naik. Pasti. Kalau demandnya rendah, harganya pasti turun. Kalau orang menjual semua itu pasti turun. Kalau orang beli semua itu pasti naik. Itu hukum sederhana, terjadi di apapun usaha, tetap begitu. Nah di saham pun begitu. Dari saham tuh sebetulnya lebih sebetulnya semua perdagangan di dunia usaha bisa dibegituin, itu bisa sebetulnya. Buktinya cabai bisa naik nggak karu-karuan, terus
apa waktu beras atau garam atau apa, itu bisa-bisa aja dibikin begitu. Saham lebih gampang sebetulnya, dipermainkannya lebih gampang. Nah itu mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa mau coba-coba belajar, itu download aja di Google Play, itu Easy Stock yang saya bilang tadi di Google Play, download aja, free kok itu. Cuma yang tadi saya bilang aplikasi yang apa untuk simulasi atau base selection itu berbayar. Tapi kalau mau lihat semua saham berapa sih valuasinya, berapa appraisalnya, itu free, itu bisa dibuat belajar lah, buat belajar, karena itu juga tiap hari berubah, karena sistem itu udah dibuat seperti robotik, jadi dia itu akan berubah menurut parameter yang per harinya berubah. Selain kalau harga udah jelas berubah kan, harga nggak mungkin sama dari hari ke hari, tapi parameter seperti surat utang negara atau government bond tadi itu berubah juga tiap hari. Itu mempengaruhi valuasi. Kalau di hukum apa tentang pasar uang ya, kalau uang ketat atau bunga bank naik, itu indeks bursa pasti turun. Itu memang hukumnya seperti itu. Kalau tingkat suku bunga itu turun, bursa akan naik. Emang begitu. Jadi istilahnya gini, kalau bunga itu turun di perbankan, orang malas. Ya, nyimpen cuma 5% potong pajak, nggak dapat apa-apa. Atau beli obligasi, ya cuma 8%. Ya, segini belum potong pajak, saya dapat apa? Akhirnya orang masukin ke pasar modal, masukin ke bursa saham. Makanya saham ini akhir-akhir naik, karena masukin dana ke perbankan atau money market lah, ke pasar uang, mau ke forex lah, mau ke obligasi lah, atau instrumen-instrumen perbankan di pasar uang, itu bunganya rendah. Akhirnya orang akan pindah ke pasar modal. Ini kan indeks emang naiknya lumayan gitu udah. Kalau kita lihat di ininya, kita lihat di ini kan indeks. Kok ini? Indeks chart. Tuh. Lihat dari bulan 9 sampai sekarang nggak pernah turun. Bulan 9 itu malah di level di bawah 5.000, bulan 8. Bulan 9 4.700 malah terendah. Sekarang ke 6.000. Jadi sebetulnya dibilang efek pandemi pengaruh, ada pasti pengaruhnya. Tapi yang lebih signifikan pengaruhnya itu bukan pandemi, bukan COVID sebetulnya. Adalah tingkat suku bunga. Orang nyimpen di bank atau nyimpen di pasar modal. Kira-kira seperti itu aja hukumnya. Terkait juga sama nilai tukar dolar. Kalau dolarnya naik, orang ninggalin pasar modal. Sekarang kan levelnya 14.000 1 dolar. Kalau 1 dolarnya 15.600, itu ninggalin pasar modal. Mereka akan beralih kepada pasar uang. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung atau bisa di chat, nanti bisa saya jawab. Kalau emang belum siap atau baru mikir nanti, bisa aja nanya. Itu ada fasilitas chatnya kok di mana, di Facebook. Atau mau nanya langsung juga boleh.
Mungkin sesi ini bisa kita akhirin dulu. Ya, Pak Budi. Iya. Ya menarik lah ya. Intinya memang orang main saham itu nggak bisa main-main. Iya. Salah gitu. Jangan kayak orang mau main QQ ya. Ini memang harus ada dasarnya, ada analisisnya yang betul-betul tajam. Iya. Ya, jadi orang kalau mau main saham ya harus dipelajari betul. Dan banyak aspek yang perlu diukur dan terukur lah. Ya, pelajari cukup baik. Harus berani untuk berprestasi. Iya. Ya, seperti itu. Baik, tapi begini, kalau saya lihat nih harga memang IHSG per hari ini udah 6.000 ya. Iya, emang naik terus. Ini di luar prediksi sebetulnya. Ya, betul. Artinya dengan adanya COVID kemarin sampai di 4.000-an kemarin ya. Iya. Itu luar biasa bagusnya. Tapi ya memang kita ketahui juga biasanya kalau udah mendekati akhir tahun, window dressing, semuanya laporan dibuat sedemikian rupa supaya hasilnya harga value terakhir naik gitu ya. Nah ini saya lihat memang luar biasa. Udah diperkirakan juga dari kemarin udah di 2.900. Jadi perkiraan mau 6.000. Cuman kalau kita lihat bisa juga nanti 2021 bisa sampai 3.000 juga, walaupun ada kemungkinan juga jadi 4.500. Iya. Nah ini gimana? Nanti saya lihat memang industri atau apa namanya untuk berinvestasi ada beberapa industri yang kita bisa perhatikan saat ini. Dan saya dengar dari para analis memang seperti nikel itu lagi luar biasa karena dibutuhkan di kita juga bagus barangnya, dan batu bara juga dikatakan akan naik termasuk Iya. CBO. Itu susah dijawab itu. Sebetulnya kenaikan ini juga di luar prediksi loh. Jujur di luar prediksi. Analis pun juga kalau dibilang dari awal pandemi dia bisa nebak ini, dia nggak bisa nebak. Ini emang susah ditebak. Pasar itu susah, bukan nebak-tebakan gitu. Tapi kalau tadi lihat sekarang ya, kalau itu kan memang dibutuhkan ya. Batu bara juga mungkin naik karena Cina sekarang juga lagi bersiap-siap untuk itu lagi. Jadi dia impor batu bara dengan kebutuhan ekonomi. Jadi memang excess juga. Kemudian kalau pengumuman itu karena kayak minyak, kita banyak komunikasi dengan sekarang itu jadi hidup juga bisa bergerak Ya. dan apa memang saham itu saya pilih. Ya. Nah ini cuaca lagi hujan bener ya, agak-agak ini nih. Agak udah parah nih hujannya keras banget ini. Ya memang yang dimain saham sekarang lagi pada nyerok semua nih, nyerok value semua nih. Us masukin mana nih? Jadi kalau saran Pak Budi
Ya, biasa. berapa saham-saham perbankan sebetulnya masih masih punya upside ya. Sama-sama blue chip kalau mau apa eh, aman sih memang saham blue chip, tapi saham blue chip tuh nggak bisa naik luar biasa, nggak bisa. Ya, Eh, eh, kalau kalau saham-saham yang second line itu memang bisa naiknya luar biasa itu. betul. Eh, eh. Kalau blue chip sih ya apa ya T45 nya naiknya Ah, ini ya terbatas tapi aman gitu lah kira-kira. iya iya. Ya mungkin mahasiswa ada yang mau nanya atau masih pada bingung, kita bisa dipelajari dari aplikasinya isi stok ya. Kalau mau belajar belajar bisa dari situ ya Pak. Iya. Belajar aja di utak-utik dulu lah. Kita topik dulu ya. Mm-mm. Kalau ada yang mau belajar aplikasi. Terus kalau misalnya ada yang pengen tahu lagi bisa hubungi Pak Budi kira-kira. Bisa lewat Facebook tuh bisa ada fasilitas chattingnya, atau nanti bisa di WhatsApp, Baik. bisa Pak Yoga bisa share nomor saya, bisa nanti bisa kalau mau chat sama saya bisa kalau udah mulai belajar gitu. Ya artinya banyak orang yang banyak saham itu ada orang yang jadi kaya tapi ada juga banyak juga yang jadi bangkrut gitu ya. Sebetulnya banyakan yang bangkrut daripada yang kaya tuh, banyakan yang bangkrut terus terang aja, karena dia ngikut-ikutan latah follower aja. Kata follower. Kalau follower itu kalau Kalau besar sih kayaknya mantap-mantap aja tuh saya lihat. ya, kalau momen dia follow-nya itu nggak tepat, Nah, ya dia hancur. iya. Tapi kalau tepat, sekarang masalahnya kita tahu nggak sih pergerakan mereka, kecuali kita kenal ya, itu teman keluarga gitu ya bisa. Eh, Betul. Dan itu kan orang sekeliling mereka itu juga mencari keuntungan dari berita-berita bohong juga gitu. Iya. Jadi disetel juga, mereka pada dasar pengen untung banyak, udah itu aja. Iya. Biasanya kan kita patokannya kalau dulu apa namanya lihat perusahaan asing masuk nah kita ikut. Iya. Sekarang kalau Kalau ada baru IPO nah, ada masih naik lah. Dulu kan gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa, sekarang nggak bisa. Nah, ya, karena Yang IPO kebanyakan, nah, IPO perusahaan-perusahaan nggak bener pun masuk semua. iya, iya. Nah kalau asing, sekuritas asing kan banyak. Emang kalau orang Indonesia nanam di HSBC Sekuritas atau ABN AMRO Sekuritas, emang orang asing kan? Nggak juga. Saya juga bisa kok tanam aja ke sekuritas itu, udah asing gitu ya, nggak bisa lah. Iya. Ya. Boleh yuk Warren Buffett masuk gitu ya. Nah, kita ikut. Dulu pernah George Soros, dulu zaman dulu nggak tahu, pernah George Soros itu masuk dobrak abrik gitu. 98 tuh ya. Itu 98 dobrak abrik, turun semua itu, hancur-hancuran kok saham itu. Iya iya. Oke, rasanya udah cukup Pak Budi. Siap, Ya, makasih. teman-teman mahasiswa masih malu-malu ini atau masih pada bingung, tapi mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung kali ya lewat chat atau lewat teleponnya gitu lah ada yang mau tanya. Tapi yang jelas ya apa namanya mahasiswa mesti belajar ini karena nanti memang mereka memang disiapkan untuk calon investor relation di satu perusahaan. Tapi ini kenapa saya ikutkan di dalam pemahaman saham karena mereka kan harus tahu juga gitu, kalau memang mereka nanti bekerja di satu perusahaan atau entitas yang sudah go public ya kan. Nah mereka juga mungkin walaupun mereka sebagai emiten juga mereka biasanya juga main saham juga kan apa invest juga di beberapa perusahaan-perusahaan juga. Betul. Nah, baik, saya rasa cukup mungkin closing statement dari Pak Budi. Baik. Yang terakhir. Terima kasih Pak Yoga. Jadi sebetulnya Untuk sesi pertama ya. Iya. silakan kalau mau berinteraksi dengan saya, bisa juga lewat saya yang apal itu ini sebetulnya. Nomor telepon saya bisa dicatat 0813
8383 6057. Yang satu saya nggak ingat nomornya. Itu bisa di WA ke saya. Pesan saya tuh begini, generasi muda itu jangan ikut-ikutan. Harus punya pengetahuan sendiri. Kalau ikut-ikutan pasti jadi korban. Harus belajar sendiri. Nah, ini ada alat yang bisa dipelajari, free lagi. Nah, itu dipahamin dulu yang seperti itu. Memang akhirnya setelah tahu, itu harus punya mental. Mentalnya itu kalau nggak sabar ya nggak bisa. Kalau udah keburu putus asa atau kehilangan keyakinan, ya lama-lama ya jadi follower aja. Karena market itu penuh dengan trik, intrik-intrik yang luar biasa, membuat psikologi daripada pemain itu anjlok. Orang nggak usah pemula, orang yang pengalaman aja bisa pakai gitu kok. Memang psikologi di pasar itu luar biasa. Jadi kalau memang mau aman, Pak, main blue chip. Tapi blue chip kan nggak ada yang murah harganya. Itu kalau mau main saham gorengan, hati-hati, digoreng habis nanti. Jadi ibaratnya kita main. Jadi kalau di bursa saham itu main 10 juta, main nama 100 juta beda. Kita main 100 juta langsung diturunin ke bawah. Ada aja itu. Kalau main 10 juta mungkin nggak terasa, main 100 juta digoreng malah ke bawah. Nah, kecuali saham-saham yang kelas-kelas blue chip, yang harganya tuh di atas 5.000 per lembarnya. Tapi kalau bermain di harga 500 perak gitu, nah itu emang sebetulnya kan tergantung kemampuan keuangan. Kalau mau belajar ya harus terjun. Kayak main golf, kalau mainnya di praktis terus ya ke lapangan nggak bisa main dia. Beda. Main di driving range sama main di lapangan beda itu main golf. Sama seperti gitu. Cuma kalau nggak modal praktis, ya begitu di lapangan dia kocar kacir nanti. Habis itu duit gitu. Itu aja sih pesan saya. Baik. Belajar. Baik, terima kasih Pak Budi. Sama-sama, terima kasih. Mahasiswa Panganan, terima kasih. Ya. Pembelajaran untuk hari ini mudah-mudahan ya terbuka sedikit lah buat teman mahasiswa yang dulu memang bukan orang finance, ya, tapi memang mereka orang komunikasi dan mereka akan bekerja juga di dunia apa namanya press organization atau corporate secretary atau perusahaan yang memang itu adalah pekerjaannya public relations. Nah, mereka juga mau tidak mau harus paham di saham atau pasar modal, main-mainnya lah. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak Budi. Terima kasih. Nanti kita lanjut kembali. Siap. Untuk kuliahnya. Oke. Ya. Berbeda. Kita on lagi. Baik. Ya. Buat mahasiswa jangan lupa absensi tetap dimasukkan di MST dan jangan lupa backup di chatnya tetap difokus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Oke. Ya, kita bisa sholat dulu Pak Budi nanti. Ya. Mulai lagi jam 2 ya. Oke, jam 2 kita mulai lagi. Oke. Ya, ini semakin aja nggak apa-apa. Siap, Mbak. Saya live dulu. Gue mulai lagi, Pak. Iya. Gitu Satu lagi. setengah jam begitu doang loh. Itu belum semua loh. Enggak kalau itu. Kalau saya kupas-kupas yang lain, waduh. Makanya kan saya bilang kalau buat webinar tuh pendek-pendek bisa banyak, bisa tiap hari saya bikin gitu. Nah, hitungannya coba lihat yang di itu deh. Coba Ya, nih. satu file apa satu. Coba ini udah di stop aja ya.
belum di stop sih, ntar lu Pak. Belum. Stop dulu. Ini kan satu layar nih, kalau misalkan Bapak mau jelasin yang ini, maksud saya kemarin di settingnya kayak begini, ada aplikasi, ada Bapak, dan saya settingnya begini doang nih, khusus untuk file ini doang. Ah, Gitu. oke, saya stop aja nih ya. Kalau mau di stop, stop nggak apa-apa.